di antara bentuk mereka, bentuk pengagungan para salaf terhadap sunnah, mereka ingin menjalankan sunnah sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangin. Ini di antara bentuk pengagungan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikannya sebagaimana yang datang, tanpa ditambahin, tanpa dikurangin. Suatu hari ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian orang ini, kalau orang bersin kan bilang alhamdulillah. Tapi rupanya dia tambah, dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Jadi zikir bersinnya ditambah alhamdulillah sama salawat kepada salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang ragu bahwasanya salawat dan salam kepada Nabi adalah suatu yang baik, sangat dianjurkan. Kita boleh bersalawat dan salam kepada Nabi setiap saat. Dan Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ya, sallu wa sallimu taslima, ya. Allah suruh menyuruh salawat dan salam dalam Al-Qur'an, ya. Tetapi tatkala salawat dan salam ini dijadikan zikir bersin, hajim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ini jadi masalah. Maka Ibnu Umar menegurnya. Dia berkata, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, wa laisa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Ibnu Umar mengatakan, bukan begini cara Nabi mengajarkan kami zikir untuk bersin. Tapi Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas segala kondisi, ya. Bukan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, ya. Ya, ini menunjukkan bagaimana Ibnu Umar ingin sunnah diterapkan sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan berkreasi dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bersin kemudian alhamdulillah, kemudian ditambah alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira bagus atau tidak? Bukankah baca Al-Fatihah bagus? Bagus, tapi jangan jadikan zikir setelah apa? Bersin. Alhamdulillah waladhdallin amin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raib. Tentunya tidak benar, ya. Ini menunjukkan, ya, mungkin orang pakai logika, baik, bagus. Kenapa melarang salawat? Kenapa melarang baca Al-Fatihah? Bilang enggak, kita ingin mengagungkan sunnah. Di antara bentuk mengagungkan sunnah adalah menjalankan sunnah sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dimodif, jangan dimodif. Dari Ibnu Jurayj, anna Tawusan akhbarahu, Tawus rahimahullah mengabarkan, annahu sa'ala Abdullah bin Abbas ani rak'atain. Tawus muridnya Ibnu Abbas. Dia berkata, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang salat 2 rakaat ba'dal asar, 2 rakaat setelah asar. Fanahahu anhuma, maka Ibnu Abbas melarang, enggak ada salat ba'di apa? Asar. Faqultu lahu, maka Tawus berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas, ma ada auhuma, aku tidak akan meninggalkan 2 rakaat setelah asar. Aku akan terus melakukannya. Maka Ibnu Abbas berkata, menegur dengan halus, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dia bacakan firman Allah, tidak pantas bagi seorang mukmin, lelaki mukmin atau wanita mukminah, jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka mereka punya alternatif lain, punya pilihan lain. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian juga, semisal ini, Sa'id ibn al-Musayyib, seorang ulama tabi'in, dia melihat seorang laki salat setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Ya, namanya salat qobliyah fajar berapa rakaat? Cuma 2. Ya. Tapi orang ini salat lebih dari 2 rakaat. Dia memperbanyak rukuk, memperbanyak sujud, maka dia tegur. Fanahahu. Maka Ibnu al-Musayyib menegurnya. Faqala, maka orang ini ngayal. Dia berkata, ya Aba Muhammad, wahai Ibnu al-Musayyib, yu'adzibuni Allahu ala salat, apakah Allah akan mengadabku gara-gara aku salat? Saya kan salat, apa salahnya? Apakah Allah akan mengadabku gara-gara aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala la, kata Ibnu al-Musayyib, tidak, Allah tidak akan mengadabmu karena engkau salat. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah, tapi Allah akan mengadabmu karena kau menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada seorang berkata kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah, ya Abu Abdullah, min aina uhrim? Wahai Abu Abdullah, dari mana aku berihram? Faqala Malik, karena dia penduduk kota Madinah, kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah. Kalau kau ingin ihram, mikotnya penduduk kota Madinah di Dzul Hulaifah. Min haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi berihram, bermikot di Dzul Hulaifah, yang orang bilang sekarang Bir Ali.
Faqala inni uridu an uhrim minal masjid min indil qabr. Aku ingin ihramnya lebih jauh lagi sebelumnya dari Masjid Nabawi di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik berkata, "La taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah." Jangan kau lakukan. Aku khawatir kau terkena fitnah. Ya. Jadi kan jarak dari Masjid Nabawi ke Dzulhulaifah, ya, saya lupa berapa, belasan kilo atau 10 kilo lebih, kurang lebih, atau belasan kilo, ya. Kemudian dari Dzulhulaifah ke Ka'bah ya sekitar 450 kilo, ya. Seharusnya dia mikotnya di Dzulhulaifah, tapi dia ingin lebih jauh lagi, 10 kilo atau belasan kilo lebih jauh lagi, yaitu dari Masjid Nabawi. Ini tidak boleh tentunya, ya, melanggar sunnah. Maka Imam Malik berkata, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kau lakukan, aku khawatir kau terkena fitnah. Maka dia mengeyel. Dia mengatakan, wa ayu fitnatin fi hadza? Fitnah apa emang begini? Emang fitnah apa yang akan mengenaiku? Inna ma hiya amyal azidu, hanya beberapa kilo aku tambah saja. Beberapa mil aku tambah. Ada fitnah apa cuma nambah beberapa mil sebelum mikot? Maka Imam Malik berkata, perhatikan, wa ayu fitnatin a'dhamu min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan, fitnah apa lagi yang lebih besar daripada engkau menyangka engkau melakukan suatu keutamaan yang Nabi tidak melakukannya. Kalau kau menganggap itu baik, kenapa Nabi dari Bir Ali, dari Dzulhulaifah, sementara kau menganggap lebih baik mikot lebih jauh lagi dari Masjid Nabawi? Berarti kau menganggap engkau telah melakukan suatu kebaikan, keutamaan yang Nabi tidak melakukannya. Fitnah apa yang lebih besar daripada ini, kata Imam Malik. Inni sami'tu Allah yaqul. Kemudian kata Imam Malik, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka akan terkena fitnah dan mereka atau tertimpa dengan azab yang pedih, ya. Jadi sudahlah, Imam Malik ingin aja udah ente ikut sunnah Nabi, jangan macam-macam, jangan dimodif, ditambah, dikurangi dengan perasaan, dengan hawa nafsu, enggak. Ini menunjukkan bagaimana para salaf dahulu mereka mengagungkan sunnah Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ingin menjalankan sunnah Nabi sebagaimana yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal terima paket. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukan. Yaitu seorang berusaha menjalankan sunnah dalam segala hal. Kalau memang ada dalilnya, misalnya dalam dalil ternyata Nabi cara menggaruknya begini, ya udah ikut aja. Tapi enggak ada dalilnya. Tapi intinya dia ingin mengatakan, seandainya kau tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalil, maka lakukanlah.